plong aja hati aku. Selama ini kan status aku nggak jelas ya, diambangin gitu aja. Jadi ngerasa kayaknya ya udah berarti status aku jelas loh sekarang. Orang tua aku juga udah nggak marah lagi kan dengan statusnya aku dengan kan kalau kemarin kan kalau dibilang aku istrinya bukan, Diandra juga bukan. Ditungguin juga enggak sama si Andika. Jadi yang ngerasa apa ya? Ngerasa bahagia aja lah, udah ada status yang jelas kayak gini. Berbanding terbalik jika sebagian orang harus berurai air mata ketika harus menghadapi perceraian di ujung mata. Sosok Hairunisa atau yang akrab disapa Caca ini justru merasa lega sekaligus bahagia dengan melepas tali perkawinannya dengan Andika Kangen Band. Entah karena sudah terlalu muak dengan sang suami atau sudah tak sanggup lagi melihat tingkah manis sang suami dengan wanita lain bak pujangga nomor wahid. Caca bahkan rela hingga bolak-balik ke pengadilan agama untuk mengajukan gugatan. Tak mau kalah, Andika yang sempat berujar Caca cinta terakhirnya itu juga melakukan hal yang sama. Perang gugatan pun pecah. Iya kan orang-orang kan pernah nanya di Instagram aku ya kemarin kan karena status Instagram aku kan bolak-balik ke PA. Sebenarnya udah dari seminggu yang lalu tuh aku udah ngajuin karena satu kendalanya KTP aku dipegang Andika, kedua buku nikah aku hilang. Jadi aku sempat bolak-balik ke kelurahan dulu ngurus KTP, terus ngambil duplikat buku nikah. Terus mungkin Andika tahu kali ya aku mau gugat, tiba-tiba kemarin pas aku ke PA lagi orang PA udah ngomong, oh kemarin suaminya udah ngajuin duluan, katanya ngomong gitu. Oh ya udah pikir aku kan, kalau udah diajuin ngapain lagi aku ngajuin, kalau udah diajuin sama si Andika. Mungkin Andika terlampau tampan hingga membuat banyak wanita terpesona hingga mau menjadi duri dalam daging di hubungan rumah tangganya dengan Caca. Caca kini akhirnya tersadar untuk tidak hanya tinggal diam. Caca sudah benar-benar muak dengan sang suami yang sudah mengkhianati janji suci yang pernah terucap. Udah capek mas, udah hampir setahun digini-giniin mulu, nggak ada kejelasan hidupnya. Jadi ya udahlah biarin aja dia sama yang lain, mungkin hidup dia lebih bahagia. Kalau orang tua aku sih sama keluarga besar aku sih emang udah dari dulu ya nyuruh aku cerai dari waktu masalah kasus aku KDRT itu. Mereka udah nyuruh aku nggugat, tapi akunya masih mikir lagi, tapi ternyata bener lah omongan keluarga sama orang tua, buat apa lagi dipertahanin, yang ada sakit lagi. Menutup perbincangan dengan insert, Caca yang sudah mengetahui kedekatan suaminya dengan wanita lain pada saat dirinya mengandung 4 bulan itu, mengungkapkan sebuah kalimat yang menyayat hati untuk Andika. Intinya gimana caranya ngebesarin anak, ngurus anak, kalau dia ingat sama anak ya alhamdulillah, kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Sejak menikah 6 tahun lalu, rumah tangga Shandy Aulia dan David Herbowo terbilang jauh dari gosip. Rumah tangga Shandy Aulia dan David Herbowo bahkan terkesan harmonis. Belum lama ini, Shandy Aulia mencurahkan isi hatinya mengenai kehidupan berumah tangga di akun Instagram miliknya. Ada apakah gerangan dalam hubungan rumah tangga keduanya? Ya namanya married ya menurut saya itu hal yang sangat memang itu kita hadapi di setiap pernikahan gitu. Yang saya tulis itu kan semua yang kita hadapi. Kasih tahu saya, ada nggak sih pernikahan yang tidak menghadapi salah satu dari itu? Cekcok, komunikasi, atau apalagi perbedaan pendapat dan lain-lain. Kalau nggak ada, saya mau tahu rahasianya apa. Tapi saya rasa nggak mungkin nggak ada. Gitu. Dalam unggahan tersebut, aktris cantik ini menyinggung soal perceraian. Kemudian dirinya mempertanyakan, apakah setelah cerai dan kembali menikah dengan sosok pria lainnya, seseorang bisa hidup bahagia? Jelas saja, para netizen di Instagram geger dan bertanya-tanya soal maksud dari keterangan foto yang dirinya unggah untuk menyertai deretan foto-foto Shandy dan sang suami. Namanya kita masih manusia, pastinya akan ada perbedaan. Ibu dan anak aja bisa berbeda, apalagi suami dan istri. That's why maksud saya nulis seperti itu tuh sebenarnya untuk merimain bahwa ya kita dalam pernikahan harus aware satu sama lain. Bahwa hal-hal seperti itu bisa terjadi kalau kita benar-benar nggak aware gitu. Terutama ya cara pandang kita kepada Tuhan juga gitu. Wanita yang kini berusia 30 tahun itu berujar bahwa menulis memanglah salah satu hobinya yang kerap ia lakukan.
Soal unggahannya tersebut, rupanya sang suami telah mengetahui sebelumnya. Kan setiap saya nulis suami saya baca, dia bilang, wow kamu idenya brilian banget ya, dia bilang kayak gitu. Lucu juga ya, Mbak? Ya kita emang sering, aku nulis kan biasanya kalau lagi, biasanya tuh sesuatu yang membuat saya touching gitu. Soal unggahannya menjadi bahan perbincangan publik yang membicarakan soal keretakan rumah tangganya, lantaran belum juga memiliki anak di usia 6 tahun pernikahannya tersebut. Rupanya hanya dianggap angin lalu bagi wanita yang lahir di Jakarta pada 23 Juni 1987 ini. Saya nggak peduli apa kata orang, yang paling penting adalah sebenarnya kita ya hidup ya sesuai dengan apa yang memang kita, kalau bisa kita juga bisa membawa dampak buat orang di sekitar kita gitu.